Benturan antara media, teknologi, dan orang tua dalam memperebutkan anak-anak. Siapa yang akan menang? Bagaimana menyikapi baik buruknya pengaruh media dan teknologi terhadap Ya, Livers, perkembangan media elektronik dan juga kemajuan teknologi itu seakan-akan ya menggiring masyarakat kita itu ke dalam suatu kultur yang semakin modern. Nah, kita harus mengerti dan mengetahui dampak baik dan dampak buruk mengenai hal ini. Untuk itu sudah hadir di studio kami, yaitu Ibu Elizabeth Santosa, psikolog dan juga pemerhati keluarga. Selamat datang di studio Solusi Live Inspirasi. Senang sekali saya sebagai orang tua ini agak sedikit semangat menanyakan hal ini. Karena memang secara sadar atau tidak, mewakili Livers di rumah juga. Karena kesibukan orang tua, media, gadget apapun itu, entah TV, video, bahkan game, seakan-akan sebagai babysitter anak-anak kami. Nah, tanggapan Anda tentang hal ini bagaimana? Ya, kita melihat perkembangan zaman, bahwa zaman dulu biasanya ibu di rumah. Sekarang orang tua keduanya harus bekerja. Ibu pun harus bekerja. Oleh sebab itu kadang-kadang anak ditinggal di rumah sendirian atau sama babysitternya. Tapi sekarang ada tawaran-tawaran menarik yang ditawarkan oleh itu berbagai macam tablet dan gadget yang ada. Ya, dulu kita cuma kerjanya nonton unyil. Sekarang ada aplikasi-aplikasi edukasi atau permainan yang luar biasa yang menarik perhatian anak kita. Nah, oleh sebab itu menurut saya kita harus melihat ini sebagai satu, ini ada pergeseran zaman dan bagaimana kita menyikapinya dengan bijaksana. Iya Bu, karena gini Bu, karena itu yang kerja. Kalau misalnya tidak kerja, misalnya shopping, anaknya dikasih gadget, toh permainannya seringkali orang-orang begini, wah ini bagus nih ada cara berhitung, mengenal warna. Ini sebenarnya juga jangan juga diberikan kepada anak kita gitu. Diberikan, tapi diberikan dengan frekuensi yang secukupnya saja. Itu satu. Dan juga orang tua perlu tahu jenis permainan, tontonan, film, konten seperti apa yang baik untuk anak kita. Jadi jangan kita memberikan tapi kita tidak memonitor. Nah, itu penting kuncinya. Oke. Lantas sejauh mana sih pengaruh buruk yang bisa diterima oleh si anak ini kalau misalnya dia dibiarkan istilahnya dipengaruhi oleh media, oleh teknologi itu? Oke, kalau kita bicara mengenai teknologi ya dan media, kita lihat frekuensinya. Semakin anak itu menghabiskan waktunya di depan gadgetnya, di depan apa itu komputer atau game online, artinya ada sesuatu yang kehilangan. Apa yang kehilangan adalah kemampuan interpersonalnya. Kemampuan interpersonal artinya kemampuan dia berinteraksi dengan orang lain, kemampuan mendengarkan, kemampuan berempati, kemampuan untuk mengenali ekspresi wajah itu hilang. Ini menjadikan seorang anak menjadi seorang yang egois dan bahkan cenderung apatis ya, nggak peduli apa orang terjadi, yang penting saya tidak kenapa-napa gitu. Sering sekali suka dibilang, asik sibuk sendiri atau disebut autis. Nah, walaupun dia tidak memiliki gangguan pervasif dalam klinik itu kita sebut gangguan autism, tapi dia menunjukkan perilaku-perilaku spektrum autism. Jadi seperti sudah ada asik di dunia sinyal-sinyalnya, sendiri. sudah ada ya? Iya, itu yang paling parah saya lihat di dalam masyarakat anak-anak seperti ini. Menunjukkan spektrum autism atau asik sendiri, nggak peduli orang lain, ya orang lain say hi, dia asik main sendiri. Tapi tidak memiliki gangguan itu sebenarnya. Oke, Bu Elizabeth dan juga Tiffany, kita akan melihat. Livers, kami akan memberikan beberapa fakta kasus tentang dampak buruk dari konten, media dan teknologi yang menerpa anak-anak kita. Ini dia tayangannya. Media massa merupakan sebuah terobosan yang luar biasa dalam kehidupan masyarakat modern. Tidak ada yang salah dengan kehadiran media massa ini. Namun, yang harus diwaspadai adalah isi pesan yang disalurkan oleh media massa tersebut. Saat ini, media massa sepertinya membawa sisi negatif bagi masyarakat, khususnya anak dan remaja. Situs porno, film, dan game yang mengandung kekerasan bahkan membawa muatan antisosial seakan sudah merasuk di kalangan usia ini. Ini pengalaman, dia punya Twitter, punya FB, punya BB. Sebetulnya fasilitasnya pertamanya untuk komunikasi, supaya lancar komunikasi, biar gampang nanya sama teman-temannya, PR dan sebagainya. Tapi ternyata itu pernah saya temukan, itu saya ngoprek ketemu nih, wah ternyata ada yang kirim foto aneh. Foto-foto yang nggak sepantasnya di anak seusia mereka gitu. Jadi buat saya berbahaya sekali. Saya pernah blokir untuk
nggak usah pegang BB lagi seperti begitu. Pernah saya lakukan. Waktu sempat ngalamin masa-masa yang jelek itu ya nilainya turun kan kelihatan gitu. Konsentrasinya lebih ke BB-nya dia ketimbang pelajaran sambil lihat buku tek 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 BB tek tek BB seperti begitu. Saya pernah lihat sepintas gitu tayangan sinetron yang anak-anak SD yang dia udah kata-katanya kotor, sikapnya juga dia misalnya mencontohkan ke mbak yang membantu di rumah tangga mereka juga nggak benar. Saya pikir, aduh tayangan ini malah tidak memberikan contoh yang baik. Saya memberikan peraturan di rumah anak-anak tidak boleh nonton sinetron. Mbaknya pun jadi saya larang gitu, pokoknya tidak boleh, pokoknya apalagi hari-hari sekolah anak-anak ada di rumah mereka tidak boleh nonton karena agak susah untuk kita menyaringnya. Kalau mereka sudah masuk ke dalam pikiran mereka itu lebih susah lagi. Nggak bisa ditutupin, alat ini akan ada terus makin hari semakin berkembang dan nggak bisa nutup pengetahuan tentang ini. Cuman bagaimana kita bisa mengkontrol itu dan mengkomunikasikannya sama anak supaya dia tahu mana yang dia boleh, mana yang enggak, mana yang sudah sepantasnya, mana yang belum. Itu sih. Media dan teknologi bisa menjadi alat untuk menambah wawasan dan pembelajaran anak. Namun, bagaimana orang tua menyikapi hal ini untuk mendidik anak menggunakan media dan teknologi dengan sehat? Oke, Livers, kita kembali kepada Ibu Elizabeth, diskusi kita. Ibu, upaya apa yang harus dilakukan oleh orang tua agar anak-anak kita ini tetap bisa berinteraksi juga ya dengan media dan juga hal-hal lainnya, tetapi juga interaksi itu sehat agar bisa interaksi juga dengan orang tua juga. Baik. Begitu. Gimana? Kalau menurut saya, satu dilihat dari frekuensinya. Anda harus mengontrol dan memonitor berapa lama ia spending time atau menghabiskan waktu di depan gadgetnya atau depan apapun teknologi yang film yang dia tonton. Yang kedua adalah Anda perlu mencari solusi lain atau alternatif solusi yang lebih kreatif pada saat menghabiskan waktu bersama anak. Jadi pada saat Anda menghabiskan waktu bersama anak, singkirkan semua gadget, ya, cari sesuatu yang bisa meningkatkan kebersamaan. Contohnya main congklak, ular tangga, domikado, apapun umpet. itu bisa jadi, ya. Jadi tidak selalu berhubungan dengan gadget, tapi be kreatif. Saya merasa bahwa orang tua bisa mencari permainan-permainan kreatif yang lebih seru. Artinya kita jangan mau kalah sama gadget juga. Ya, kalau misalnya kita lihat perbincangan kita dari awal tadi, kan sepertinya nih ada dua pertarungan antara orang tua dan juga media dalam memperebutkan hati si anak nih, menarik perhatian si anak. Gimana nih cara menanggapinya? Oke, jadi pertarungan antara orang tua dan teknologi itu lebih kepada mindset kita. Ya udah, kalau memang misalnya Anda menyerah, Anda mengatakan bahwa Anda tidak bisa mengatasi masalah anak dan lebih instan saja kita berikan mainan yang mereka inginkan atau gadget biar cepat diam pada saat makan, misalnya susah makan, itu artinya Anda ya sudah kalah. Tapi mental pemenang artinya Anda punya mindset bahwa ini hidup Anda, ini hidup anak Anda bisa mengontrol ini, Anda bisa mencari 1001 cara yang ada di buku, di toko buku dan sebagainya. Anda bisa lihat Google atau bisa lihat di internet. Gunakan teknologi untuk membantu Anda. Sesuatu itu saja. yang baik dan bermanfaat. Dan bermanfaat. Yang penting adalah Anda harus konsisten bersama dengan pasangan. Orang tua itu suami dan istri harus konsisten. Kalau Anda memberikan hukuman atau memberikan konsekuensi, nah hukuman itu mungkin tidak diberlakukan lagi. Memberikan konsekuensi pada anak, tapi itu harus konsisten. Jangan sampai istri yang melanggar misalnya. Istri melanggar atau suami melanggar. Nah, itu saja konsistensi. Lalu apa faktor kebersamaan dalam acara seperti mengajak doa bersama Itu atau penting. berbicara sesuatu hal yang sifatnya lebih kepada Sharing, hati ke hati, diskusi, itu juga jangan lupa dilupakan ya. Itu penting sekali. Itu juga anak belajar mengenai, ya itu tadi saya katakan, kemampuan interpersonal. Kalau ayah dan bunda itu bukan hanya menyampingkan gadget mereka, tapi juga mengajak anak ini belajar berinteraksi ini seperti apa. Ya. Jadi kalau boleh disimpulkan, yang pertama adalah kita orang tua yang memegang peranan penting, gitu ya. Frekuensi media dan teknologi itu mempengaruhi juga. Jadi jangan lebih banyak. Jangan lebih banyak dimonitor. Tetap yang memegang kendali adalah orang tua, karena inilah hidup kita dan inilah generasi kita. Benar. Terima kasih sekali untuk penjelasannya Ibu Elizabeth. Ya, terima kasih Ibu Elizabeth. Masih ketangannya dan Livers, harapan kami adalah apa yang kita bicarakan bisa bermanfaat untuk Livers semuanya.